dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erayana Munte SSI, guru IPA di SMP Swasta Dharma Bakti Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. SMP Swasta Dharma Bakti Lubuk Pakam, Deli Serdang adalah salah satu sekolah swasta unggul yang terletak di Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Bidan nomor 8, Desa Bakaran Batu, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Setiap tahun pelajaran berganti ada harapan yang sama yang selalu guru-guru impikan, yaitu memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid-muridnya. Saya juga demikian. Saya juga ingin menciptakan murid yang bahagia dan sejahtera, sehingga dengan kesadarannya dia mampu mencapai keberhasilannya yang setinggi-tingginya selama dia belajar di sekolah. Merencanakan pembelajaran adalah tugas dan tanggung jawab guru di dalam kelas. Seringkali guru sudah mempersiapkan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan, tetapi ternyata murid banyak tidak menyerap dan memaknai pembelajaran yang diberikan oleh guru. Sering sekali juga pembelajaran itu monoton, guru memberikan materi dan penjelasan dilanjutkan dengan tugas dan murid diwajibkan untuk menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Berbagai usaha saya lakukan, mulai sharing dengan teman sejawat dan meminta mereka untuk menilai pembelajaran saya, juga berdiskusi dengan kepala sekolah. Saya juga banyak mengikuti webinar maupun diklat pendidikan yang membahas tentang strategi-strategi pembelajaran di kelas. Saya menemukan strategi pembelajaran yang menurut saya adalah jawaban permasalahan saya, yaitu menciptakan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi dari pendidikan guru penggerak angkatan 1 yang pernah saya ikuti dan beberapa pembelajaran dari webinar yang pernah saya ikuti. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menyesuaikan kepada kebutuhan akan belajar murid, yang didahului dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Pemetaan kebutuhan belajar murid terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pertumbuhan belajar murid yang maksimal dan menciptakan murid-murid yang bahagia sejahtera dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Anak-anak, sekarang kita akan mulai mempresentasikan hasil diskusi kalian ya, tiap-tiap kelompok. Dalam praktek pembelajaran berdiferensiasi ini, guru juga harus bisa menciptakan kondisi belajar yang nyaman di kelasnya. Misalnya dengan membuat ice breaking ataupun games edukasi. Misalnya dengan memanfaatkan aplikasi quizzes, word wall, dan lain sebagainya. Goodbye, my students. See you tomorrow. Bye. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik, menyesuaikan juga kepada kesiapan belajar, gaya belajar, minat dan bakat peserta didik. Seperti yang kita ketahui, ada 3 gaya belajar peserta didik. Yang pertama, gaya belajar visual, yang kedua, gaya belajar auditori, dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Dengan menggabungkan pendekatan berdiferensiasi pada topik yang akan kita ajarkan, akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik.
Setelah menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi ini, ada perubahan yang saya rasakan pada murid-murid saya, yaitu mereka jauh lebih aktif, kreatif, tampak bersemangat, dan saya sangat senang dan bangga melihat perubahan ini. Perubahan yang luar biasa saya rasakan. Saya juga melihat murid-murid saya semakin bertambah kepercayaan dirinya, terlihat dari cara mereka membuat tugas keterampilannya, mempresentasikan hasil karya mereka, dan saling bekerja sama memecahkan masalah mereka. Ada yang membuat video, ada yang ditambahkan dengan praktek langsung, dan lain sebagainya. Mempresentasikan tugas juga dengan cara menjelaskan seperti seorang guru, bahkan melebihi diri saya sendiri. Murid adalah benih. Benih baik akan tumbuh baik dalam tuntunan yang baik. Murid-murid akan tumbuh sesuai dengan kemampuannya apabila dituntun dan diarahkan dengan baik. Pembelajaran diferensiasi ini akan terus saya kembangkan dan saya bagikan kepada teman sejawat agar benarlah pembelajaran diferensiasi ini memberikan pengajaran yang berarti.